Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Bongkar Cordless. Video ini akan membahas tentang suara kasar pada bor cordless, terutama bor yang sudah penguncian satu tangan atau single lock. Di sini saya ada 3 contoh mesin bor dari DCA, Dagmara, dan tanpa brand. 3 bor ini sudah menggunakan sistem penguncian satu tangan. Artinya, ketika cak kita putar, gearbox tidak ikut mutar, sehingga proses penguncian bit bornya atau mata bornya itu menjadi lebih kuat. Tidak ikut muter ya. Ini tidak ikut muter juga. Ini juga tidak ikut mutar. Nah, berbeda dengan bor ini, ketika kita putar caknya, maka gearbox juga akan ikut berputar. Bisa teman-teman dengar? Seperti itu. Di sisi lain, bor dengan sistem penguncian satu tangan seperti ini, ketika kita nyalakan, terlebih di speed 2, nanti di akhir perputaran akan terdengar suara kasar seperti krek 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 seperti itu. Coba dengarkan ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di speed 1 tidak ada. Nah, kita coba yang DCA. Ini speed 2. Tapi di speed 1 tidak ada. Ada dikit. Kemudian bor ini tanpa brand, kita coba speed 2 dulu. Ada, tapi lebih lembut. Coba kita ubah ke speed 1. Nah, seperti ini. Rata-rata bor, ya, hampir semuanya, paling tidak selain ini saya sudah pernah coba bor DeWalt yang 796, kemudian Milwaukee yang generasi pertama kayaknya ya. Itu termasuk brand-brand premium pun juga ketika kita pakai bor penguncian satu tangan, pasti di speed 2 akan terdengar suara kasar krek 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 seperti itu. Nah, penyebabnya apa sih? Hipotesa saya, penyebabnya adalah di sistem penguncian caknya itu. Sebelumnya saya sudah siapkan ini gearbox dari bor Kamoli yang terbaru. Nanti saya bongkar, akan saya perlihatkan teman-teman. Saya akan melakukan pembuktian dari hipotesa saya. Hipotesa saya, di sini di dalam gearbox itu ada sistem penguncinya, sehingga putaran itu hanya bisa dari arah dinamo, nggak bisa dari arah cak. Kalau kita putar dari arah cak, ini tidak akan bisa mutar karena memang bor ini sudah menggunakan sistem penguncian satu tangan, nggak bisa putar ya. Tapi kalau kita putar dari arah sisi dinamo, nanti cak akan bisa putar. Nah, bisa mutar nih. Kok bisa seperti itu? Nah, di bagian dalam ini ada semacam pin otomatis yang hanya bisa diputar dari arah dinamo, nggak bisa diputar dari arah cak. Nah, pin inilah saat aktif dan nonaktif itu di akhir putaran menyebabkan suara krek 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 kasar seperti itu. Nah, itu hipotesa saya. Apakah betul seperti itu? Apakah betul di dalamnya ada pengunci? Kita bongkar ya. Tentu saja ada. Karena saya sudah pernah lihat, ya walaupun di videonya orang ya. Dan merek apapun, baik itu brand Cina seperti ini, Kamoli ataupun Dagmara ataupun yang non brand ini, bahkan DCA, bahkan ke Milwaukee dan semua brand itu sistemnya sama ya teman-teman ya. Kurang lebihnya sama, mirip-mirip. Walaupun mungkin yang beda itu ukuran lebih besar lebih kecil, tapi sistem cara kerjanya sama saja. Nah, oleh karena itu pada video ini yang saya bongkar adalah gearbox dari bor Kamoli yang sekalian pas saya lepas ini untuk keperluan di channel Bongkar Cordless. Kita akan bongkar untuk gearbox bor penguncian satu tangan ini. Jujur kalau bongkar sendiri saya belum pernah dan saya agak takut ini sebetulnya, takut gak bisa mengembalikan lagi ya. Tapi bismillah, demi ilmu pengetahuan nih, lillahi ta'ala akan saya bongkar. Kalau kita lihat kebetulan untuk gearbox ini di bagian sisinya keempat titik ini ada baut. Bautnya ini baut Phillips, baut plus. Kita lepas saja pakai obeng kecil seperti ini. Oke, untuk baut yang bagian atas ini sepertinya terhalang sama tuas perpindahan speed 1 speed 2. Mungkin kayaknya ini harus kita lepas dulu ya. Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, wah, gearbox atasnya seperti ini. Ini nanti mungkin bisa sekaligus kita tambah grease ya.
Ini gearbox tahap 2 atau tahap 1 ya ini ya. Masih tahap 1 ini. Kita lepas. Ini ring pengunci gearbox. Lepas. Ada ring ini, kita lepas. Ini nih. Tadi di depan yang saya sebut sebagai pengunci, pin pengunci itu ada 3 ini. Ini nih. Nah, 3 pin besi ini. Jadi dia yang ngunci itu ini. Kita lepas coba ya. Oke. Kalau ini dilepas, nanti udah bisa muter nih. Nah, bisa muter kan? Bisa muter tuh. Jadi sistemnya di situ doang. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk asnya ini segi 6 ya. Ini bulat tapi kemudian ada cekokannya gitu, bagian lurus ini. Jadi kurang lebih ini tidak bulat sempurna tapi kayak segi 6. Di bagian sisinya itu ada pin dari besi modelnya seperti ini. Ya. Ini kalau kita taruh dulu lagi di sini. Oke, modelnya kan seperti ini ya. Jadi kalau kita putar caknya, nanti asnya nggak bisa ikut muter tuh. Nah, kayak gini. Nggak bisa mutar kan? Nah, pin besi ini sistemnya seperti kopling motor. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ini ya, koplingnya itu benda yang ini nih. Nah, ini kopling nih. Ini koplingnya nih. Tonjolan ini kopling. Jadi dia menghubungkan dari dinamo atau motor ke arah cak. Kita pasang dulu ring yang ini. Jadi kotor cuy. Nah, kan gini ya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, as dari cak itu pakai modelnya segi 6. Jadi ketika seperti ini, poros dari caknya nggak bisa muter ya, karena terhalang oleh pin. Satu-satunya cara memutar adalah pin ini juga harus ikut muter. Memutar pinnya, nanti kalau pin muter, otomatis as akan terputar. Tapi kalau asnya kita putar, pinnya nggak bisa diputar. Nah, caranya adalah menggunakan koplingnya ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan masih di bagian ini ada space ya, ada ruang. Nah, ruang itu akan masuk ini, bagian koplingnya ini. Ini masuk ke situ. Bentar, saya masukin dulu. Maka dengan seperti ini, kita putar as yang ada koplingnya ini, nanti cak akan muter. Nah, muter nih caknya nih. Muter ya caknya ya. Tapi kalau ini nggak bisa. Nggak bisa muter. Karena terhalang oleh pin. Sangat sederhana sekali sebetulnya sistemnya, Masya Allah. Tapi kalau bukan insinyur ya, nggak bisa ini bikin kayak gini. Masya Allah ya. Lalu apa penyebab bunyi crack yang keras itu? Ketika motor atau dinamo burnya itu berhenti berputar, karena sistem dinamo yang mengendalikan adalah controller, di mana controller itu dia punya electrical breaker atau rem elektrik. Jadi secara otomatis bisa berhenti langsung. Ya, kalau teman perhatikan ya. Nah, ketika cak saya lepas, motor ini langsung direm, langsung berhenti langsung, tidak ada jeda-jeda sebentar, nggak ada. Karena motornya berhenti langsung, otomatis kopling ini, ya kopling yang saya sebut kopling ini akan bertabrakan dengan pin-pin tadi, pin yang 3 biji besi tadi ya. Itulah kenapa akan menyebabkan bunyi krak seperti itu. Jadi itu bukan karena rusak, memang sistemnya seperti ini. Terus ada pertanyaan, kenapa bunyi krak itu hanya di speed 2, di speed 1 tidak ada? Karena memang kecepatan putarannya berbeda antara speed 1 dan speed 2. Sebetulnya untuk motor kecepatannya sama ya. Entah itu teman-teman di speed 1 atau speed 2, kecepatan motor ini sama saja. Yang membedakan adalah sistem gearnya. Itu kan nanti gearboxnya ini kan 3 layer kan ya. Ini layer yang paling sono ini berhubungan dengan penguncian satu tangan. Layer atasnya
kopling yang berfungsi untuk memindahkan speed 1 dan speed 2. Kecepatan motornya sama, tapi pakai gigi 1 atau speed 1, otomatis tereduksi kecepatannya menggunakan gearbox. Karena tereduksi oleh kecepatan gearbox, ntar saya gambarkan saja biar enak. Oke, saya lanjut lagi penjelasannya. Asumsikan ini motor, ini cak ya, sama ini di speed 2, ini di speed 1. Ketika kita tekan motornya, motor ini tenaganya dari baterai melalui controller, ada switch dan lain-lain. Dalam kecepatan tertingginya, misalkan kita asumsikan motor ini 10.000 rpm. Setelah melewati gearbox, maka pada speed 2 maksimal RPM turun menjadi 1500, karena kalau nggak pakai gearbox nanti torsinya rendah. Kemudian di speed 1, kecepatan tertinggi motor itu juga sama teman-teman, yaitu di 10.000 rpm. Yang beda adalah reduksi dari gearnya itu 2 kali, sehingga RPM-nya itu turun drastis. Yang semula di speed 2 adalah 1500, di speed 1 tinggal 450 rpm, misalkan seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah ketika speednya turun, torsinya naik ya. Kalau speednya naik, torsinya turun. Nah, ini sama nih. Inilah yang menyebabkan ketika di speed 2 terdengar suara bunyi kasar ya, bunyi kasar ketika bur kita mau berhenti itu. Kita tekan switch-nya, kita tekan saklarnya, kita lepaskan, ada suara kasar kayak krak gitu. Kenapa? Karena memang kecepatan gear yang sebelum cak ini adalah 1500 rpm. Sementara gear yang sebelum cak ini pada speed 1 lebih rendah RPM-nya, hanya 450 rpm. Ini yang menyebabkan di speed 2 suaranya lebih terdengar lebih keras, sementara speed 1 suaranya tidak begitu keras. Sebetulnya speed 1 juga ada suaranya krak-krak, tapi tidak sekeras di speed 2. Yang membedakan adalah pada kecepatan gear yang ada di sini. Ini asumsikan gambar gearbox ya, nggak mungkin saya gambar, sulit juga gambarnya soalnya nih. Yang ini ya. Itu kira-kira penjelasan saya teman-teman. Itulah kenapa di speed 2 pada bur penguncian satu tangan itu suaranya keras, karena bertumpukan antara kopling untuk penahan pin dan pinnya itu sendiri. Akhirnya ketika diputar terdengar suara keras. Dan itu tidak hanya di speed 2 ya, sekali lagi di speed 1 ada, hanya saja suaranya lebih pelan karena memang RPM-nya lebih pelan, berbeda tumpukan. Gitu ya. Nanti kalau ada yang melakukan penyangkalan terhadap tesis saya ini, silahkan saja komen saja di kolom komentar. Ini saya sudah coba buka ya, gearboxnya seperti ini sudah saya jelaskan. Nanti kita bisa diskusi. Oke, ini saya rakit lagi. Bisa ngerakit ya ini ya. Inilah yang saya takuti ketika bongkar mesin bor kayak gini nih. Saya takut kalau nggak bisa menyatukannya lagi gitu loh. Masya Allah. Bismillah. Semoga masih ingat. Ada 6 biji bola besi. Bola besi ini fungsinya untuk untuk stopper pada pembatas torsi ya. Ada 6 biji, sudah saya pasang semua lagi. Kemudian kalau tidak salah tadi ada ini. Oh enggak, ini yang atas ya. Ada ini mungkin. Enggak juga. Ada ini mungkin ya. Oke, betul ada ini. Betul. Nah, ini posisinya juga jangan salah ya teman-teman ya. Ini ada 2 sisi. Sisi sini dan sisi sini. Nah, ini yang bagian sini kita lihat ada cekukan-cekukannya ini akan bertemu dengan bola-bola besi itu. Maka posisi pemasangnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian ada 3 pinion gear. Minion atau pinion ini ya. Saya lupa deh. Pokoknya inilah. Ini kan planetary gear sistemnya ya. Jadi ini gear planet. Lebih mudah kita sebut gear planet karena gear yang tengah itu namanya gear matahari. Oke. Sulit. Bismillah.
Oke. Baru gear matahari yang sini. Ini namanya gear matahari yang tengah ya. Yang tengah itu gear matahari. Kita pasang di tengah-tengahnya sini. Tapi kayaknya ditutup dulu kayaknya ya. Ditutup pakai ini teman-teman. Ditutup seperti ini. Pasang gear matahari tengah. Oke, jatuh satu, saya ambil dulu. Ada ini ring. Nggak tahu fungsinya apa, kita pasang saja ke situ. Kemudian bagian penutup gearbox dan ada gearbox matahari lagi di sini. Jadi gearbox yang tengah ini matahari yang terhubung dengan satu lapis lagi sebuah planetary. Jadi di sini masih ada satu lapis lagi ya. Mungkin sebelumnya perlu saya jelaskan juga. Gear ini adalah gear yang berfungsi untuk memindahkan speed 1, speed 2. Jadi bisa naik turun ya. Ketika maju nanti dia speed 2, nanti ketika mundur jadi speed 1. Kita lihat ya, porosnya panjang tuh. Jadi dia bisa maju mundur. Oke, bismillah, coba kita pasang. Udah masuk, pin ketemu pin, berarti posisinya udah bener. Kita baut lagi. Terakhir kita pasang untuk perpindahan speed 1, speed 2. Oke, udah bisa. Alhamdulillah, udah bisa ya. Penguncian satu tangan aktif. Diputarnya harus dari sisi dinamo. Bisa muter dari arah dinamo. Baiklah, terima kasih teman-teman telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insyaallah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.